kita kembali lagi belajar untuk pelajaran informatika. Oke, sebelum melanjutkan pembelajaran, mangga ketua kelas belajar lagi kita berdoa. Berdoa mulai. Belajar. Kembali salam. Doa kita diijabah sama Allah dan ilmu yang ibu sampaikan bermanfaat dan nyampe sekaliannya. Ini adalah untuk selanjutnya karena kalian itu merupakan generasi penerus yang akan datang, maka dari itu ibu sangat mengharapkan kalian masih tetap cinta tanah air dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan bertujuan bercita-cita untuk membantu negeri. Salah satunya apa sih? Dimana biar kalian masih memiliki semangat nasionalisme itu. Sebelum pembelajaran, setelah berdoa kepada Allah, mari kita sama-sama bangun dan kita merayakan, menyanyikan lagu Indonesia. Oke teman-teman, ibu mau absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alasannya? Oke, semoga Allah segera memberikan Al-Fatihah dan bisa kembali belajar bersama kalian. Nanti apa yang ibu katakan ke kalian ikuti. Siap ya. Pegang dada kalian dan visualisasikan di otak kalian sedang ada di pantai, kalian sedang relaksasi mendengar hembusan suara gelombang air dan udara serta bersama yang merelakskan pikiran kalian. Lepaskan segala beban pikiran yang kalian bawa di sekolah. Lepaskan semua permasalahan yang ada. Yuk bareng-bareng sama ibu bilang, aku sayang aku. Ulangi lagi, aku sayang aku. Aku peduli dengan aku. Aku adalah orang yang paling mencintai diri aku sendiri. Aku memaafkan segala kesalahan yang telah aku perbuat kepada diri sendiri. Aku berjanji akan selalu menjadi yang terbaik dan mengusahakan yang terbaik untuk diriku sendiri. Oke, makasih semuanya. Pertama, ibu akan mengajarkan kalian tentang berpikir komputasional. Singkatnya, ibu
profesional, apakah kita itu harus berpikir seperti komputer? Ya silakan. Apakah misalnya kita harus berubah menjadi komputer, atau yang bisa berpikir seperti komputer? Nah, di berpikir profesional itu dimaksudkan adalah kalian mengambil konsep dari cara bekerja dari bekerja. Jadi cara kerja bagaimana komputer itu bekerja. Yang apa sih bu konsepnya? Inti dari berpikir komputasional adalah cara berpikir kalian yang logis, struktur dan sistematis dan efisien. Ulangi, jadi berpikir komputasional adalah berpikir secara logis, terstruktur dan efisien. Maksudnya apa sih? Kenapa kok berpikir komputasional sangat penting dan berharga ya ibu untuk kalian? Karena ketika kita mengambil konsep dari berpikir komputasional itu apa ya, kalian tuh bisa memecahkan berbagai masalah yang kalian hadapi di hidup kalian itu secara logis, berurutan dan sangat berguna dan cepat selesai. Karena berpikir komputasional sendiri itu apa ya? Menurut kalian berpikir secara jernih, secara akal dan tidak mengedepankan emosional sesaat saja. Maka kenapa pentingnya ini seperti itu? Dalam basic komputasional juga ada 4 langkah dan kata-kata harus kalian ambil. Yang pertama itu ada basicnya dekomposisi. Yang kedua ada pola. Yang ketiga ada namanya abstrak. Dan yang terakhir itu ada secara definisi dekomposisi itu sebenarnya singkatnya gampang banget dari ekonomi. Masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Pola, kalau pola itu kalian kenal masalah kalian itu apa? Dan abstrak itu adalah fokus. Bagaimana kalian fokus untuk membuat atau membuat alur kalian memecahkan masalah kalian itu. Nah, algoritma itu mulai kalian membuat sistem yang akan kalian kerjakan untuk menyelesaikan masalah. Oke, karena kalau misalnya dari kata-kata itu pasti nggak tahu. Karena apa sih? Maka dari itu, ibu akan memberi contoh kepada kalian mengenai penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sebagai warga kelas 8 yang baru saja naik kelas beberapa bulan kan, ibu mau tanya, kalian selama kelas 8 kira-kira banyak tugas atau enggak? Banyak tugas apa enggak? Menurut kalian pusing enggak tugasnya ada? Karena dulu kan mengerjain kan, tapi numpuknya kalian numpuk jadi satu, akhirnya kalian berpikir, aduh banyak tugas. Karena ada saking banyaknya semua numpuk, boro-boro ini yang ada udahlah. Dalam nanti aja lihat Tuhan itu boleh. Dalam anak saking banyak ya, saking pusingnya kalian bingung. Bagaimana kalian memprioritaskan mana yang terlebih dahulu yang mau kalian kerjain. Nah, di sini kayak sales obat nih, di sini masalah kalian beratasi dengan sangat sempurna menggunakan berpikir. Jadi ini masalah mau apapun kalian bisa menggunakan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya kita tugas banyak. Ibu anggap gini ya, ibu memvisualisasikan tugas banyak sebagai suatu rencana.
pusing, bingung. Nah, karena kalian sendiri yang tahu tugasnya apa, ya singkatnya setelah dipecahin nih dari yang banyak tugas kalian pecahin, oh iya ada tugas ini, tugas ini, tugas ini. Baru kebaca polanya ternyata ada 6 tugas misalnya. Oh saat itu setelah 6 tugas ini kalian kenalin dulu polanya, ya singkatnya misalnya tugas matematika. Menurut kalian, dari pengalaman yang sudah kalian hadapi selama belajar matematika di kelas, itu gimana tugas yang ibu singkat matematika berikan kepada kalian? Misalnya sekarang tugasnya ada 10 total. Banyak apa pusing? Kalian harus teliti soalnya tugasnya kayak gimana. Terus selanjutnya bahasa Indonesia. Apa tugasnya? Misalnya cuma merangkum. Terus misalnya lagi tugas AI, menghafalkan. Terus tugas IPA, kalian bikin laporan. Tugas IPS, kalian membuat laporan. Kemudian juga tugas bahasa Inggris, kalian harus bercerita atau storytelling tentang pengalaman kalian. Yang tahu seberapa berat, seberapa susahnya, dan seberapa uniknya itu hanya kalian yang tahu. Ya, berdasarkan basic kata kalian. Dan yang paling utama, kapan? Waktu terakhir basic kata basic kata kalian yang tahu misalnya ternyata hari Senin itu deadline untuk matematika, hari Selasa itu deadline untuk hari misalnya yang paling rada pusing hari Rabu hari Jumat ada tugas IPA sama bahasa. Satu selanjutnya ada tugas lagi yang seminggu itu ada tugas satu-satu tapi satu hari itu ada tugasnya dua. Nah itu kan berarti kan kalian bingung nih kira-kira mana yang basic. Kalau misalnya satu hari itu tugasnya ada terus. Setelah bikin pola, setelah mengenal basic kalian baru sama selanjutnya abstrak. Orang berpikir abstrak itu sesuatu yang berbeda, sesuatu yang abstrak gitu. Kayak bingung, ya apa? Tapi sebenarnya abstrak itu sangat bebas. Kalau didefinisikan dia kalian nggak salah sama abstrak. Abstrak itu artinya di sini fokus. Dari yang kalian mengenal orang, melihat jadwal di sini kalian fokus untuk menyusun jadwal. Ini baru prepare aja ya, prepare menyusun jadwal. Kira-kira yang mana dulu yang dikerjain, yang mana dulu kalau udah ketemu polanya, udah ketemu fokusnya, kalian bikin algoritmanya. Apa sih algoritmanya? Kalian bikin alurnya, alur cara kalian untuk mengerjakan tugas selama seminggu. Misalnya ya, tadi kan hari Senin itu ada tugas matematika. Hari Selasa tugas bahasa Indonesia. Hari Rabu ada 2 tugas pagi dan tugas penutupan. Kamis tugas IPS. Kalian bikin jadwalnya misalnya hari itu hari Ibu. Jadi kira-kira kalau hari ini hari Ibu, yang kalian kerjain itu apa dulu? Karena matematika. Berarti kalau hari
biar nggak pusing, biar nggak ngantuk. Nah, silakan kalian bangun semuanya. Singkirkan barang-barang yang ada di meja kalian kecuali buku. Ya, silakan. Dari ibu dengerin, kalau ibu bilang buka, kalian kalau kalian bilang, ya silakan. Kalian tidak. Kalau ibu bilang kalian temukan buku. Ya silakan. Jangan ada yang pada tumpeng. Kita siap. 1, 2, 3, Pak. Oke, sekarang ibu mau bagi kelompoknya. Yang dapat pen untuk meja sini silakan bersatu sama yang dapat pen. Yang bedanya, aja. Yang dapat pen silakan itu dari satu kelompok. Yang nggak dapat pen berarti dari satu kelompok juga. Waktu 5 menit kalian sudah berkumpul dalam kelompoknya. Ayo, kasih lagi. Ada 4. Yang pertama kelompok 1 terlambat datang ke sekolah. Yang kedua memilih pakaian. Yang keempat bingung mengatur jadwal belajar. Yang kelimanya mengatur uang jajan. So, kalian tulis dulu. Oke teman-teman, waktu pengerjaannya tinggal 2 menit lagi. Oke. Silakan selesaikan. Kasih ke kalian berdasarkan pembelajaran hari ini. Nanti ibu tunjuk secara acak 2 kelompok yang maju untuk dipresentasikan dari hasil pengerjaan kalian. Oke? Nah, nanti presentasinya kalian cukup 4 orang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok yang berisikan anggota Aulia, Jihan, Bella, dan Vanessa, Afra, Sri, Tiara, dan Khairul. Tema masalah dipilih adalah terlambat ke sekolah. Jadi di komposisinya adalah pecah masalah, tidur larut, alarm tidak bunyi. Kita ubah menjadi masalah yang lebih kecil. Contohnya, mengapa saya bangun kesiangan? Penyebabnya saya tidur terlalu malam karena sering bermain ponsel dan menonton TV. Dan saya juga lupa memasang alarm dan tidak bangun lebih awal dan menunda-nunda waktu bangun tidur. Dan abstraknya adalah fokus pada hal yang mempengaruhi bangun pagi, misalnya tidur sekitar waktu dan yang sering dengan alarm. Kita abaikan hal yang tidak terlalu
kepada Bapak Direktur. Permasalahan solusi yang jelas. 1. Menetapkan jam tidur maksimal pukul 9 malam. 2. Memasang alarm pukul 5.30 hingga pukul pagi. 3. Meletakkan alarm 15 jam dari bangun untuk memperhatikannya. 4. Bangun membuka percakapan radio untuk mengikuti juga dan menginformasi. Oke, semuanya teman-teman sudah jelas belum? Jelas. Ya, silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah bagusnya bener ya, karena itu apa ya? Mungkin bagi kalian yang tadinya sepele tentang terlambat ke sekolah, akhirnya dalam berpikir komunikasional sesuatu yang sepele itu bisa diatasi. Terlihat sepele tapi penting, karena kan kalau terlambat sekolah kalian pasti ketinggalan pelajaran, atau bisa jadi ada peraturan sekolah yang kalau misalnya telat harus ada apa dulu. Nah, jadi memang sangat bagus untuk kelompok 1. Terima kasih. Sekarang selanjutnya Ibu Atap lagi. Oke. Untuk kelompok selanjutnya presentasi, silakan kelompok 2. Tepuk tangan semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai kelompok 2 ini menyelesaikan adalah pengatur pembahasan. Nama kami Sampai Raja Marga Casio Nur Fatimah Alimah Siska Sainun Amelia Suri Dinda Gigi. Masalah yang kita adalah pengatur pembahasan. Komposisinya adalah kalimat pengeluaran bagian jajan, minum, fotokopi, dan lain-lain. Kita punya masalah dalam bagian miskin. Misalnya, saya jajan terlalu sering di kantin. Saya menghitung cemas, kemasan tiap hari. Saya kadang-kadang tidak direncanakan seperti atau aksesoris. Saya tidak mencatat beberapa uang yang sudah saya keluarkan. Algoritma susunan langkah yang bisa kamu ikuti setiap hari karena beberapa jumlah uang jajan yang kamu terima setiap itu. Bagi uang tersebut menjadi bagian per hari, misalnya 5.000 untuk tiap hari. Tetapkan pengeluaran harian beli apa saja dan berapa tidak. Sisihkan sebagian uang setiap hari terus ditabung. Lakukan evaluasi ya. Apakah kamu bisa menghemat atau Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan keluarkan. Kalau keuangan kalian dengan baik supaya nanti ketika kalian sudah kerja, sudah dewasa, nih kelihatannya gede. Kalian misalnya gaji sebulan 3 juta, gede. Tapi kalau udah kerja bisa dihabiskan dalam waktu 3 hari. Itu kan udah baik. Kalian kerja 1 bulan, 3 hari dihabiskan, itu 27 harinya kemana? Akan apa? Itu kan hati-hati, makanya mengelola keuangan itu harus kalian warning sejak ini. Itu juga suatu permasalahan. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ibu sudah menjelaskan, teman-teman juga perwakilan kelompok sudah sangat memuaskan Ibu. Kalian luar biasa, kalian hebat, bisa mempresentasikan apa yang sesuai dari yang Ibu ajarkan. Itu sangat bagus sekali.
untuk pembelajaran, Ibu mau merefleksikan dulu. Ibu mau tanya, mau mengajukan, apakah kalian paham soal berpikir komputasional dan tahapannya? Maka Ibu nanti mau tunjuk beberapa orang untuk menjelaskan lagi apa itu berpikir komputasional dan bagaimana tahapannya. Siap? Ibu pilih secara acak siap semuanya? Oke, cak-cicuk. Yang pertama, awal. Oke, awal. Ibu mau tanya. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir secara logis, terstruktur, dan efisien. Benar nggak teman-teman? Oke, selanjutnya siswa yang dipilih lagi. Cok-cicuk, kembang kucuk, siapa yang beruntung? Gaza. Oke, Gaza, Ibu mau tanya. Kan berpikir komputasional ada patahan. Patahan itu apa aja yang pertama? abstrak dan umum. Oke, betul semua teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.